Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Rasulullah fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan acara rutinitas bagi para santri mandor kharat, yaitu acara kultum sebelum berbuka puasa. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat bernapas, berjalan, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman. Marilah sebelum kita lanjut acara ini, kita angkat kedua tangan kita untuk mendoakan guru besar kita, yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahurun. Semoga saja beliau ditenangkan di kuburnya, diterangkan kuburnya, dan diselamatkan dunia bil akhirah. Al-Fatihah. Tak lupa juga kepada asatidz-asatidzah, Al-Ustadz Yusuf, Al-Ustadz Kamal, Ustadz Randan, dan juga Ustadz Tijani. Semoga beliau diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, murahkan rezeki, dikabulkan segala hajatnya. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan hari ini kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, marilah semuanya yang ada di sini kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita. Iman dalam artian takwa dalam artian menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Bagaimana apa saja yang wajib kita jalankan perintah-perintahnya Allah? Yang pertama, wajibnya pada bulan puasa ini yaitu membaca Al-Quran, berbanyak zikir, ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan lain sebagainya. Dan bagaimana menjauhi larangannya Allah? Yaitu di bulan puasa ini, untuk menjauhi segala larangannya Allah, jauhi itu sifat riya, ghibah, hasad, hasud, dan lain sebagainya, guna untuk mendapatkan ketakwaan kita. Di bulan puasa ini, alhamdulillah,
kita semua di sini masih selalu dalam lingkungan yang mulia, yaitu lingkungan yang penuh dengan para pencari ilmu, dipenuhi dengan berzikir, dipenuhi dengan ibadah-ibadah dan lain sebagainya, karena kita ingin mendapatkan ketakwaannya Allah. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bertakwa dalam artian orang yang menjalankan perintah Allah, bisa dengan ibadah, selawat, dan sebagainya. Orang yang bertakwa bukan orang yang ngaku dirinya takwa tapi dia tidak bertakwa. Karena sudah banyak orang-orang Islam lalai dengan ketakwaan Allah. Bulan puasa ini sudah seperti bukan bulan puasa lagi. Sudah banyak orang yang siang-siang rokok, sore-sore belum waktunya buka ada yang minum es. Sudah banyak. Soalnya apa? Dia tidak mempunyai ketakwaan, sudah lupa ngaku dirinya iman, tapi sepertinya dia tidak terlalu meningkatkan ketakwaan dia, sehingga dia lupa apa yang Allah tetapkan pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwasanya la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba. Tidak ada perkataan-perkataan orang yang mendengar perkataan-perkataan sia-sia ataupun perkataan dusta. Di bulan puasa ini, marilah kita dengarkan telinga kita ini, kita gunakan pendengaran kita ini untuk mendengarkan kebaikan, dengarkan zikir, selawat, membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan yang suci ini, bulan yang mana pada waktu bulan puasa ini diturunkan Al-Quran. Lebih baik kita berbanyak baca Al-Quran daripada kita memperbanyak itu tidur namanya. Jangan sampai. Sahabatku sekalian, kalau ada orang muslim ngaku dirinya muslim, tapi dia tidak menjalankan itu apa namanya rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat? Puasa. Kalau antum semua di sini ngelihat nanti ketika pulang ada orang ngaku Islam tapi dia tidak berpuasa, berarti dia telah melalaikan itu, melampaukan namanya bulan puasa. Dia telah meninggalkan itu namanya rukun Islam yang keempat. Pada bulan kesempatan hari ini, bulan yang mulia, sahabatku, tingkatkan lagi ketakwaannya, keimanannya, bersihkan lagi hati kita, jauhkanlah dari sifat-sifat yang kotor, perbanyak menyebut nama Allah. Di bulan yang suci ini, bersihkanlah hati kita dengan apa? Menjauhi maksiat, menjauhi segala larangan Allah. Pengen hatinya bersih, jauhi itu namanya maksiat. Orang semakin banyak berbuat maksiat, nanti akan timbul titik kita. Kalau diperibahasakan, ada kertas putih, itu hati kita. Ketika kita berbuat dosa, akan timbul ke satu titik kertas putih kita. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka akan semakin banyak ke titik hitam yang akan membuat hati kita keras, sehingga kita lupa dengan Allah, lupa namanya itu ibadah. Karena apa? Hati kita sudah dibekukan, hati kita sudah dihitamkan dengan dosa-dosa dan maksiat. Sahabat sekalian, pada bulan puasa ini, guna untuk mendapatkan iman dan ketakwaan kita, marilah kita bersihkan hati kita. Jangan di bulan puasa ini, saya masih banyak memperhatikan
Ada yang masih punya sifat dengki, ada yang sudah mempunyai sifat kalau misalkan ganggu gitu bulan puasa. Ada orang lewat, sini dengar soalnya, bukan anak sini doang sih. Ketika lewat misalkan gitu ya, saya lihat, ya Allah orang itu banget sih. Saya masih lihat begitu. Bulan puasa, gimana hatinya bersih, sedangkan hatinya sedang kotor. Sesungguhnya Allah tidak melihat postur tubuhmu, Allah tidak melihat kekayaanmu, Allah tidak melihat martabatmu, Allah tidak melihat segala kekuasaanmu, tapi Allah melihat ada satu, yaitu hati. Tidak ada yang dilihat kecuali Allah, Allah melihat hanya satu, yaitu hati. Allah tidak melihat pakai-pakai ini, tapi kalau hatinya turun, Allah tidak akan melihat semuanya. Karena apa? Allah melihatnya hanya hati. Hatinya bersih, hatinya bagus, jauh dari dosa, suci, bersih. Allah insya Allah melihatnya hatinya, bukan melihat semua pakaiannya, martabat kekayaannya. Karena banyak orang kaya, orang yang dermawan, tapi hatinya kotor. Ketika ia ingin bersedekah, dia ingin dilihat, dia ingin dipandang. Kadang banyak orang yang ingin membuat kebaikan, tapi di dalam hatinya mempunyai sifat kotor, hatinya tidak bersih. Banyak sekali sekarang para sahabat, sedekah aja pengen dilihat, benar nggak? Kalau orang-orang beruntung, sedekah nggak perlu dilihat. Contoh guru kita, guru besar kita Al-Habib Hasan Baharun, katanya beliau setiap malam itu ketika malam beliau membawa sebagian dari sedekahnya untuk diberikan kepada orang-orang di pinggir jalan. Beliau tidak ingin sedekah dilihat orang-orang lain. Beliau tidak ingin bilang ria. Beliau lebih ingin sedekah hanya Allah yang tahu. Karena dikatakan di dalam hadis, sab'atun yujibullah fi jilhi yawma la jida ila jiblu. Fa ta'ala pada hadis biyadul rajul asadqa bi sadaqatin. Fa ta'ala ta'ala simarumatun biku yaminu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah, yang mana tidak ada nama kecuali nama Allah nanti di yaumul qiyamah. Dan disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah bahwasanya ada orang yang sedekah dengan sedekah dan dia tidak diketahui oleh tangan kanannya apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, itu lebih baik. Makanya kita kalau sedekah itu nggak perlu dipandang oleh orang, nggak perlu dilihat oleh orang. Lebih baik kita ingin sedekah karena Allah Lillahi Ta'ala. Begitu juga dalam puasa perbaiki diri kita, berbanyak amal ibadah, bersihkan hati kita di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini hanya satu sekali datangnya, jarang, tidak kayak seperti bulan-bulan lain. Karena bulan ini bulan yang paling mulia, bulan ketika itu semua manusia beribadah kepada Allah. Katanya semua amal anak Nabi Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Makanya orang yang berpuasa itu amal ibadah yang dilipat gandakan. Hanya Allah yang mengetahui itu amal ibadah kita seberapa pahala kita dilipat gandakan. Perbanyaklah amal ibadah kita sahabatku, banyak berzikir, ibadah, salawat, semuanya kita perbanyak. Baiklah, pada kesempatan Ramadan ini, marilah kita perbanyak ini semua, karena Ramadan ini hanya satu sekali. Kita serbukan hati kita, kita bersihkan hati kita. Hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.